cukup mudah ya, langsung meleleh untuk timah. Padahal ini biasanya susah banget nih. Ini solderan timah di playback ini susah banget biasanya dilelehkan. Masih bersama Yoga Arif Putra Boyolali. Kali ini saya menghidupkan dua solder yang saya hidupkan bersamaan, dua solder yang berbeda watt, satunya 40 watt, satunya 60 watt. Saya nyalakan pada stiker yang sama dalam waktu yang sama juga. Ini untuk perbandingan tutorial saya nanti. Ini yang 40 watt. Ini sebenarnya untuk elemennya baru dan mata soldernya pun baru. Walaupun harganya saya pilih yang paling murah. Tapi ternyata setelah saya pakai dalam waktu yang sama menghidupkan dengan solder satunya yang 60 watt ini, yang 40 watt tidak bisa saya pakai, makanya saya sering menggunakan yang 60 watt. Kita coba saja, kita lihat, mencoba yang 60 watt dan 40 watt. Ini yang 40 watt. Ini sudah saya nyalakan lebih dari 30 menit ya, tapi tidak bisa melelehkan timah. Misalnya bisa lama banget untuk bisa melelehkan timah ya. Padahal kalau saya tempel dengan timahnya langsung meleleh, tapi untuk menyolder tidak mampu. Lain halnya kalau saya menggunakan yang 60 watt, ini mudah dan langsung meleleh untuk timah. Makanya keseharian saya bekerja menggunakan 60 watt, karena terus terang listrik di tempat saya kurang begitu bagus. Selanjutnya saya akan memberikan tip bagaimana cara supaya solder yang kurang panas ini bisa dipergunakan seperti yang 60 watt. Saya cabut dulu tanpa merubah untuk solder ya. Solder tetap seperti ini. Oke, caranya kita siapkan mesin lampu ya, mesin lampu yang sudah tidak berguna tentunya, yang sudah mati TL nya, yang sudah mati TR nya, yang sudah terbakar trafonya, masih bisa dipakai asalkan untuk setrum AC masih bisa nyampe di elko. Oke, caranya saya lepas dulu. Yang paling penting adalah elko 400 volt. Ini 400 volt. Nah, ini sudah tidak berfungsi, misalnya ini terbakar pun masih bisa dipakai. Yang penting ini 400 volt dan dioda 4 ini di depan elko ini. Jadi dioda dan elko dipastikan masih hidup. Selanjutnya, oke, sekali lagi saya jelaskan,
Yang penting elko 400 volt dan 4 dioda ini masih bekerja, jadi setrum masih nyampe di elko. Kita lihat kaki elko ini, kita baca ya, nyambung sini, dan satunya juga kita baca ini, nyambungnya di sini nanti supaya mudah untuk penyolderan. Yang penting hanya itu. Oke, ini kabelnya kita ganti saja, kita buat lebih panjang. Akan saya ganti dengan colokan. Ini misalnya tidak dilepas tidak apa-apa ya, ini pengaman sebenarnya, sekring, tapi saya lepas saja tanpa sekring. Lalu kita sambungkan dengan jack. Jack dan kabel tentunya. Ya, kabelnya kita pasangkan di tempat kabel AC tadi, di tempat kabel yang telah kita cabut tadi. Kita pasang di sini. Yang satunya di sini, pokoknya tempat kabel AC tadi yang telah kita lepas. Kalau sudah tersambung, ini kita tancapkan di stop kontak, di stop kontak listrik biasa. Oke, seperti ini. Duh, kabelnya mau lepas. Sebentar nih, kabelnya malah mau copot. Oke, saya pindah dulu di tempat yang aman. Ya, kita pindah di tempat yang aman, tapi sama satu jalur ya, jalur AC dari listrik. Oke, setelah terasa aman, selanjutnya menuju ke soldernya. Ini yang akan kita buat supaya lebih panas. Kita tarik kabelnya, kabel listriknya. Ya, ini kita sambungkan atau kita potong ya. Setelah kita potong, kita sambungkan di bagian kapasitor. Ini di kedua kaki kapasitor, ini bolak-balik bebas, tidak masalah bolak-balik ya. Kita baca lagi, tadi sudah kita baca juga. Kita tempatkan nanti posisi yang aman, yang tidak bersentuhan dengan tetangganya tentunya. Atau kalau tidak, kita potong. Ini sudah saya siapkan stop kontak ya, yang sudah saya sambungkan.
seperti ini, seperti menyambung kabel biasa. Nanti tinggal mencolokkan di stop kontak ya. Ini kabel yang sudah putus. Cukup ini kabelnya yang akan kita solderkan di tempat elko yang telah saya tunjukkan tadi, elko 400 volt. Nah, ini yang paling aman, yang jauh dari tetangga supaya tidak konslet. Yang satunya ini kan kakinya, kita cari yang aman. Ini sini aman, kita tempelkan di sini. Untuk stop kontak kita tutup dulu supaya cantik rapi. Hanya begini sebenarnya, sangat mudah sekali. Oke, kita nyalakan untuk mesinnya, mesin lampunya. Selanjutnya kabel solder yang 40 watt ya. Ini cukup kita nyalakan di sini, kita colokkan di stop kontak baru ini. Tinggal tunggu panasnya, tunggu beberapa saat, nanti sudah panas ya. Panasnya akan berlebih, hampir sama dengan yang 60 watt ya. 40 watt terasa 60 watt. Oke, tapi nanti saja, karena akan saya tunjukkan alasannya. Ini saya cabut lagi, akan saya tunjukkan alasannya. Sebenarnya listrik saya dropnya tidak stabil, yang seharusnya 220, tapi listrik saya paling hanya 200 volt, maksimal 250, kadang hanya 170 180. Kita coba dulu, kita nyalakan. Ini voltase saya, kan saya baca tidak stabil, maksimal 180 berapa tadi, 182. Ini rendah banget, ini kebetulan pas rendah, kadang juga nyampe 200 ya, anggap saja 182. Setelah kita pindah ini melalui mesin ini, tapi ke DC ya, ngeceknya DC, karena ini perubahan dari AC ke DC sebenarnya, tapi DC nyetrum lah ya, karena tidak melalui trafo ya, berubah menjadi 228, kadang bisa mencapai 250 lebih ya. Yang penting tidak 300 ke atas. Kalau 300 ke atas nanti harus ada pengamannya ya. Ini perubahan dari AC ke DC yang melalui dioda dan elko, seperti step up lah fungsinya, sehingga kalau voltase naik, untuk elemen juga naik, panasnya juga naik. Tapi apakah bahaya? Tergantung voltase. Oke, kita cek lagi. Ini 233 ya. Kalau kita nyalakan solder, dia akan berkurang.
ya, tinggal 606, yang 233 tinggal 209 karena dibebani. Ini tentunya aman karena yang dibutuhkan sebenarnya 220. Ini berarti masih kurang, tapi sudah panasnya nanti sudah bagus. Kita cek lagi di strom saya, ini naik nih, tuh kayak bagus, kadang nyampe 200 nih, emang tidak stabil. Ya 190 lebih, memang tidak stabil, makanya kadang saya memakai stafol untuk kalau memakai yang 40 watt. Setelah ditunggu beberapa saat, solder yang 40 watt kita nyalakan. Nanti kita buktikan ya, yang tadi susah banget untuk melelehkan timah. Sekarang kita lihat cepat sekali, langsung meleleh untuk timah ya. Hampir sama seperti saya menggunakan yang 60 watt ya. Coba saya menggunakan yang 60 watt, ini malah tidak meleleh karena kabelnya sudah saya cabut ya, maaf, malah sudah saya cabut untuk colokannya. Selanjutnya yang biasanya susah untuk disolder ya, mengerjakan TV, biasanya itu di bagian playback itu susah banget kita melepaskan playback. Ini akan saya coba dengan solder saya tadi yang sudah dimodifikasi dia kali tadi. Kita lihat cukup mudah ya, langsung meleleh untuk timah, padahal ini biasanya susah banget nih. Ini solderan timah di playback ini susah banget biasanya dilelehkan. Ini sekarang sudah sangat mudah meleleh. Oke, berarti kan sudah berhasil dengan modifikasi tadi. Supaya aman, kita bisa menggunakan dimmer supaya elemen ini tidak mudah rusak karena terlalu panas, misalnya voltase terlalu tinggi. Menggunakan dimmer seperti ini untuk mengatur voltase ya. Dimmer ini kita sambung di kabel ini, kita bisa menyesuaikan keinginan kita berapa panasnya ya. Dimmer buat sendiri juga bisa, tapi karena pekerjaan saya ini aman, saya tidak menggunakan dimmer ini. Oke, terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat. Tentu masih banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih.